Taktik gerilya Hamas disebut telah menimbulkan kecemasan di kalangan pasukan Israel. Sumber utama memberikan contoh kasus pada serangan serius yang terjadi di situs berbenteng di Jabalia, Gaza Utara. Mengutip Tribun News pada 1 Januari 2025, kabar itu menurut laporan sumber utama Ma'arif pada Selasa 31 Desember 2024. Ma'arif melaporkan bahwa ada kecemasan di kalangan IDF tentang upaya Hamas dalam menerapkan sebagian besar taktik perang gerilya yang pernah digunakan Hizbollah terhadap tentara Israel di wilayah zona keamanan di Lebanon Selatan sebelum menarik diri pada tahun 2000 silam. Menurut Ma'arif, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas telah menggabungkan metode pertempuran gerilya Hizbollah yang terinspirasi oleh arena perang di Lebanon. Di antara aksi itu termasuk melakukan penyergapan, memasang alat peledak berkekuatan tinggi di bawah tanah, dan merekam serangan melawan pasukan tentara Israel dengan tujuan mencapai dampak psikologis yang luas. Perlu diketahui saja Ma'arif merujuk pada serangan serius yang pernah terjadi di sebuah situs berbenteng milik Batalion Brigade Givati di Jabalia, Gaza Utara. Hizbollah lewat pernyataan Mahmud Qamati bersumpah dan peringatkan Israel, menegaskan bahwa persediaan dan kemampuan rudal mereka tetap utuh dan siap melanjutkan serangan sampai gencatan senjata berakhir. Mengutip Tribun News pada 1 Januari 2025, kabar itu menurut pernyataannya lewat laporan utama sumber MNA pada Selasa lalu. Hizbollah mulai merespons pelanggaran yang diduga telah dilakukan Israel dalam kesepakatan gencatan senjata. Pihaknya menegaskan kembali bahwa mereka sepenuhnya masih memiliki kemampuan menyerang secara bergelombang. Memperingatkan bahwa Hizbollah akan menanggapi secara tegas pasukan Israel yang menduduki Lebanon setelah gencatan senjata berakhir. Dengan begitu, pernyataan itu disebut telah mengindikasikan eskalasi berada dalam status game on. Mahmud Qamati yang merupakan wakil kepala Dewan Politik Hizbollah dalam sebuah wawancara dengan jaringan Al-Manar pada Senin 30 Desember mengatakan bahwa persediaan dan kemampuan rudal kelompok itu tetap utuh. Ditekankannya bahwa Hizbollah akan tetap melanjutkan serangan rudal terhadap Israel sampai saat gencatan senjata mulai berakhir. Perlawanan Palestina Brigade Al-Quds dilaporkan telah melakukan penyergapan di lokasi komando IDF di seluruh Gaza. Selain itu, mereka juga menyergap konvoi kendaraan tempur Israel dengan sejumlah RPG anti-tank yang mudah meledak. Mengutip Al-Mayadin pada 1 Januari 2025, kabar itu diumumkan oleh Al-Quds dalam pernyataan resminya pada 31 Desember 2024. Rinciannya, penyergapan konvoi Ranpur dilakukan di dekat Masjid Martir Anwar Aziz di pusat kamp pengungsi Jabalia. Sementara penyergapan lokasi komando dengan rentetan tembakan mortir dilakukan di poros Netzarim. Selain itu, Al-Quds ternyata juga mengklaim bertanggung jawab atas peluncuran salvo roket pada Senin 30 Desember malam yang menargetkan Ashdod, Ashkelon, dan Zikim. Penembakan itu berasal dari lokasi tempat kendaraan IDF ditempatkan di Gaza Utara. Al-Quds juga mengonfirmasi penargetan tank Merkava Israel dan bulldozer militer D9 menggunakan 2 RPG dan RPG anti-tank Yashin 105 dalam koordinasi dengan Brigade Al-Qassam juga di kamp Jabalia Pusat. Sumpah Yaman dilaporkan mulai hantui Israel. Yaman menegaskan bahwa mereka siap melawan setiap inci agresi Israel dan menerapkan persamaan mata ganti mata.
Mengutip Al-Mayadin pada 1 Januari 2025, kabar itu menurut laporan sumber dari militer senior Yaman dengan tanpa disebutkan namanya pada 31 Desember 2024. Pihaknya menegaskan sembari merinci kemampuan militer Yaman yang canggih dalam menghadapi segala agresi dan permusuhan. Disebutnya bahwa kemajuan teknologi dan multifaset tidak hanya memerlukan persenjataan strategis, juga termasuk intelijen Yaman dan rencana untuk menggagalkan rencana musuh. Tetapi dengan mencatat bahwa operasi Angkatan Laut terbaru Angkatan Bersenjata Yaman dan serangan yang menargetkan wilayah terdalam Israel dicapai dengan menggunakan beberapa taktik militer. Selain itu, pihaknya juga menekankan bahwa tentara Yaman sedang mempersiapkan kejutan, juga mulai terapkan strategi mata diganti mata. Menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza, mengingat dukungan Yaman terhadap wilayah itu tidak akan berhenti. Yaman disebutnya memiliki banyak pilihan militer dan bahkan Amerika dan Inggris disebutnya gagal menguraikan kode-kode teknis dari Yaman. Israel disebutnya akan segera menghadapi kemarahan Hizbullah. Tepat 1 hari seusai gencatan senjata berakhir, ditekankan bahwa Hizbullah akan berada di posisi yang strategis. Mengutip Al-Mayadin pada 1 Januari 2025, hal itu diutarakan oleh anggota parlemen dari Blok Kesetiaan Perlawanan Ihab Hamadeh pada Selasa 31 Desember 2024. Lebih tepatnya, Hamadeh menegaskan bahwa perlawanan adalah pelindung Lebanon dan yang mencegah pasukan IDF melanggar wilayahnya. Menekankan bahwa siapapun yang percaya bahwa perlawanan di Lebanon telah melemah disebutnya adalah orang yang berkhayal. Ia lebih lanjut menegaskan bahwa pada hari ke-61 setelah gencatan senjata, Hizbullah akan berada dalam posisi untuk membuat Israel merasakan kemarahan mereka. Seraya menambahkan bahwa komite yang mengawasi gencatan senjata sejauh ini belum menunjukkan keseriusan apapun. Menegaskan kekuatan dan kemampuan Hizbullah, Hamadeh menyatakan bahwa pihaknya memiliki sumber daya dan pikiran yang memungkinkan pasukannya menghadapi pendudukan Israel. Pemantau hak asasi manusia Euromed dilaporkan telah membuat kesaksian dari beberapa saksi IDF telah melakukan pelanggaran berat, di mana diantaranya memaksa suster rumah sakit melepas hijab dan menanggalkan baju yang dipakai. Mengutip Tribun News pada 1 Januari 2025, pelanggaran berat itu disebutkan telah dilakukan IDF, termasuk pembunuhan yang ditargetkan, eksekusi di luar hukum, serta serangan seksual dan fisik terhadap wanita dan anak perempuan di kalangan staf medis dan warga sipil yang mengungsi. Rinciannya, IDF dilaporkan mengeksekusi warga sipil di tempat, termasuk beberapa yang terluka bahkan memegang bendera putih. IDF juga menahan banyak perempuan dan anak perempuan, memperlakukan mereka dengan sangat buruk. Disebut merupakan pelecehan seksual dan perlakuan yang merendahkan martabat mereka, termasuk pemukulan fisik dan pemaksaan melepas jilbab dan pakaian. Euromed Monitor juga melaporkan kesaksian dari para perawat, pasien, dan pendamping mereka di Rumah Sakit Kamal Adwan yang merinci tindakan yang merupakan kekerasan seksual. Tentara IDF dilaporkan memaksa perempuan dan anak perempuan untuk menanggalkan pakaian mereka di bawah ancaman dan pelecehan verbal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah dilanda masalah kesehatan serius. Dikabarkan pada Minggu 29 Desember 2024, Netanyahu menjalani operasi pengangkatan prostat seusai didiagnosis infeksi saluran kemih.
Mengutip Tribun News pada 1 Januari 2025, perlu diketahui bahwa diagnosis itu muncul setelah Netanyahu menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hadassah pada Rabu 25 Desember 2024 lalu. Dengan begitu, kantor Perdana Menteri Israel mengkonfirmasi pada 28 Desember bahwa Netanyahu mengalami infeksi saluran kemih akibat pembesaran prostat jinak. Akibatnya Netanyahu harus menjalani operasi pengangkatan prostat. Kemudian pada 29 Desember dikabarkan prostat Netanyahu berhasil diangkat setelah tumor jinak ditemukan, sehingga Netanyahu akan tetap berada di rumah sakit untuk observasi dalam beberapa hari mendatang pasca operasi. Sebagai informasi tambahan, tak hanya Netanyahu, namun sang istri yakni Sarah Netanyahu dilaporkan juga telah tertular COVID-19 selama tinggal di Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.